Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, puji syukur kami aturkan kepadamu. Karena Engkau melebihi hukum, melebihi keadilan. Belas kasihan-Mu melampaui batas keberdosaan dan kelemahan kami. Engkau tidak menghukum kami karena dosa-dosa kami, tapi kemurahan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Bantu kami untuk bersikap seperti Engkau. Terpujilah nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, bacaan pertama berkisar tentang Susana. Dan bacaan Injil tentang seorang wanita yang kedapatan berbuat zina yang dihadapkan kepada Yesus. Menarik dalam bacaan pertama tentang Susana yang difitnah. Ya, sekali lagi yang difitnah. Bahwa dia sendiri yang dituduh berbuat tidak senonoh. Dianggap berzina oleh dua orang hakim yang bukan orang Yahudi. Dan Daniel datang untuk membela Susana di muka umum. Sedangkan wanita yang berbuat zina itu pagi-pagi buta ia kedapatan berbuat zina. Dan orang Farisi menangkapnya lalu membawanya kepada Yesus dan menempatkan Yesus untuk bertanya apa yang harus dilakukan oleh orang ini. Sesuai dengan peraturan Taurat, maka dia harus dirajam. Saudaraku terkasih dalam Kristus, kisah ini pertama-tama saya harus mengatakan sejujurnya, wanita seringkali menjadi korban dari, katakanlah sejujurnya, kebiadaban, kepatrialisme dari para lelaki yang mau mengorbankan wanita karena berzina. Wanita yang salah. Itu juga hukum yang nampaknya sekali lagi untuk mengglorifikasi para lelaki. Wanita yang salah, dia yang salah. Satu hal itu yang mungkin harus kita sadari bahwa wanita seolah-olah dianggap salah seperti Hawa. Wanita juga yang menjadi awal dari dosa manusia pertama. Tapi Tuhan tidak bermaksud demikian. Maka kita lihat bagaimana Allah memakai Maria ya, untuk memulai sesuatu yang baru di Hawa yang baru, yaitu Eva. Bukan Eva lalu menjadi Ave. Ya. Satu hal yang saya perhatikan dari bacaan pertama dan Injil hari ini. Yang kedua, pada waktunya Tuhan akan menunjukkan kebenaran. Ya. Pada waktunya Tuhan akan menunjukkan sesuatu yang kebenaranlah yang harus ditegakkan. Bukan fitnah, bukan ejekan, bukan penghinaan, bukan kebodohan, bukan kesalahan, bukan kejelekan. Sesuatu yang lebih dalam. Ya. Tentang wanita diangkat ke permukaan seperti Bunda Maria. Ya. Tuhan mengangkat Bunda Maria, itu mengangkat harkat manusia pria dan wanita dengan kondisi yang sebagai anak Allah. Tidak lagi kelas 2, tidak lagi kelas 3, tidak lagi kelas 4, tapi sungguh-sungguh. Dan itu yang kita bisa syukuri dari bacaan pertama dan bacaan Injil hari ini. Lalu yang kedua, sekali lagi kita bisa melihat Tuhan belas kasihan Tuhan melampaui. Ketika manusia berada dalam posisi yang diperlakukan tidak adil, dia membela dengan cara memanggil orang-orang untuk menunjukkan sesuatu yang kebenaran yang harus kita perjuangkan. Jadi memperjuangkan kebenaran adalah salah satu dari panggilan-panggilan kita untuk menunjukkan bahwa kita adalah sungguh-sungguh seorang nabi yang harus berjuang, bergulat untuk kebenaran. Saya kira ini salah satu hal yang mau disampaikan oleh Yesus di dalam peristiwa Paskah, ya, mengubah, dan Tuhan bisa bekerja di saat yang sangat sulit sekalipun, ya. Sangat sulit sekalipun, seperti misalnya hari ini Yesus membangkitkan Lazarus yang sulit, tapi Tuhan mengubahnya menjadi sesuatu masterpiece yang luar biasa. Lazarus bangkit. Wanita yang dituduh berdosa berzina itu jangan berdosa lagi. Ya. Susana yang kemudian difitnah itu
jangan melakukan perbuatan yang hina sekali lagi. Tuhan melampaui belas kasih kita semua. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.